Ini ada apa sih? Maksain aku pulang. Ini bisa ngerusak karir aku, Bu. Urus istri kamu itu. Kamu ngapain lagi, Ran? Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Beneran. Aku cuma bantuin ibu buat ngurusin Mas Irwan. Aku udah coba sabar ya. Jangan sampai kesabaranku hilang. Tapi Mas, emang itu kenyataannya. Kamu selalu itu bilang, selalu kenyataannya. Tapi apa buktinya? Kamu yang melecehkan Irwan, bukan Irwan yang melecehkan kamu. Mas, percaya sama aku, Mas. Tommy, sekarang terserah sama kamu. Kamu mau percaya ibu atau percaya sama perempuan ini? Kalau kamu sayang sama ibu, kamu ceraikan perempuan ini. Aku menangis sendiri di sini. Ibu, saya mohon jangan mau cerai, Bu. Saya nggak mau cerai. Mas, saya nggak mau cerai sama kamu. Diriku harus Sekarang kakak kamu celaka gara-gara istri kamu. Bisa-bisa sebentar lagi ibu yang celaka gara-gara dia. bahagia walau tanpa kamu. Ku tak Kamu akan menyesal kalau sampai nanti ibu mati gara-gara perempuan. dengan luka hati yang telah kau beri selamanya. Mas, kok baju aku udah keluarin semua gini sih, Mas? Beresin baju kamu. Aku antar ke orang tua kamu. Mas jangan kayak gitu dong, Mas. Aku nih istri kamu, Mas. Harusnya kamu percaya sama aku. Baru 2 tahun aku kenal sama kamu. Sekarang kamu minta aku nggak percaya sama keluarga aku. Enggak, Mas. Bukan itu maksud aku. Aku nggak pernah bermaksud buat kamu nggak percaya sama keluarga kamu. Kamu itu ya nggak sejalan sama keluarga aku. Aku ingatkan sama kamu, keluarga aku itu lebih penting buat aku. Sekarang kamu bereskan baju ini, aku tunggu di luar. Mas tunggu dulu, Mas. Mas, aku mohon, aku nggak mau cerai. Aku nggak mau pernikahan kita cuma sampai di sini. Aku mau kita menua bersama. Ya, Mas. Ran, aku cinta sama kamu. Tapi aku juga cinta sama keluarga aku, Ran. Mas, aku mohon, Mas. Jangan ceraiin aku, Mas. Aku mohon, aku akan ngelakuin apapun, Mas. Untuk ngebuktiin cinta aku ke kamu dan mempertahankan pernikahan kita. Suami saya mau memaafkan saya, tapi dia bilang dengan satu syarat, Mbak. Dengan syarat? Saya akan dimaafkan suami saya kalau saya meminta maaf sama laki-laki yang udah melecehkan saya, Mbak. Katanya mau pergi. Ngapain kesini? Bu, saya datang ke sini buat minta maaf sama Mas Irwan. Udah telat. Ibu nggak peduli ya. Kamu mau salah, kamu mau benar. Ibu nggak mau lihat muka kamu. Pergi kamu. Bu, tolong biarkan dulu ya. Kita lihat seserius apa Rani meminta maaf sama Mas Irwan. Udahlah Bu, udah. Lagian aku juga udah maafin kok. Tunggu apa lagi? Katanya mau minta maaf. Ngomong dong. Mas Irwan, saya mau minta maaf ya.
Saya ngaku saya salah. Cuman gitu aja. Itu namanya nggak serius, tau nggak? Terus saya harus gimana biar ibu percaya? Cium kaki Irwan. Saya nggak ada pilihan lagi, Mbak. Sekali aja ibunya nggak percaya sama saya akan jadi janda untuk keempat kalinya, Mbak. Mbak Rani, tapi ini harga diri, Mbak, harga diri kamu. Kamu adalah korban pelecehan dari kakak ipar kamu. Kalau ini menimpa saya, mungkin saya nggak akan bisa terima, Mbak. Saya udah nggak punya pilihan lagi, Mbak. Saya lebih pilih saya direndahkan daripada saya harus jadi janda lagi, Mbak, untuk keempat kalinya. Saya nggak mau. Iya, Mbak. Ini memang pilihan kamu, jalan hidup kamu. Yang sabar ya, Mbak ya. Nih, Mbak Rani. Sudah, Mbak. Terima kasih. Aku tenangkan diri ya. Saya kira dengan saya mengalah, saya bisa kembali bahagia dengan pernikahan saya. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Malam itu saya dilecehkan kembali, Mbak. Mbak, tapi kamu bisa lawan kan, Mbak? Ipar kamu kan baru dari rumah sakit, dia masih lemah kan? Enggak, Mbak. Ipar saya itu cuma pura-pura sakit. Dia itu sengaja pura-pura sakit supaya saya itu nggak waspada sama dia, Mbak. Ya itu dramanya jago banget, Mbak. Masuk gimana sih? Aku pengen nyelesain malam sama kamu, nikmatin semuanya karena kemarin tertunda dengan banyak orang. Apa sih kamu? Dia ini ada ipar kamu! Jadi selama ini yang berbuat jahat itu kamu, bukan Rani. Ibu masuk dalam. Apa sih, Bu? Ibu malu punya anak seperti kamu. Kamu nggak sadar? Dia ini ada ipar kamu! Ya aku nggak mau tahu. Ibu masuk dalam. Ibu nggak pernah berubah dari dulu. Selalu bandingin Irwan sama Tommy. Karena kamu nggak ada yang bisa dibanggakan sama ibu. Jangan ibu masuk sekarang. Ya. Kamu bikin kamu bisa. Beraninya kamu sentuh istri gua! Wah! Rani! Kita bawa ke rumah sakit. Rani! 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 Aduh, Mbak. Saya merinding dengar cerita kamu. Bener-bener deh, Mbak. Gak kuat saya dengarnya. Jangankan Mbak, saya juga masih merinding, Mbak. Ipar saya itu, dia gak pantas disebut manusia. Iya, Mbak. Makanya orang seperti itu harus dihukum. Dia gak dibiarkan bebas saja kan, Mbak? Alhamdulillah, dia akhirnya dipenjara, Mbak. Dan yang ngelaporin itu ibu kandungnya, mertua saya. Dia dipenjara 10 tahun. Miris sih, Mbak. Tapi menurut saya dia memang pantas mendapatkannya. Dan kamu gimana, Mbak?
Pemukulan yang kamu terima akibat melindungi mertua kamu, apakah parah? Bahu saya, pundaknya sempat geser sih Mbak. Tapi gak apa-apa, semakin membaik setelah terapi. Alhamdulillah, sekarang mertua saya jadi sayang sekali sama saya Mbak. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bisa. Ya. Kakinya. Pelan-pelan. Iya. Makasih ya Mas. Iya. Kamu perlu apa? Biar aku ambilkan ya. Gak usah Mas, aku gak perlu apa-apa kok. Seharusnya aku percaya sama kamu. Maafin aku ya, Ran. Gak usah minta maaf Mas, kan udah lewat juga. Mami, Rani udah boleh pulang? Iya, Bu. Rawat jalan. Disuruh rutin terapi. Ibu minta maaf sama kamu ya nak. Ibu selama ini jahat loh sama kamu. Ibu minta maaf. Rani gak pernah nyalain ibu. Selama ini ibu itu udah buta dengan masa lalu kamu. Kamu itu anak yang baik loh. Ibu sekarang yakin kalau kamu memang pilihan tepat buat Rumi. Mbak, saya salut sama kamu. Kamu perempuan yang hebat dan kuat. Kamu mempertahankan pernikahan kamu dan kamu lalui semua masalah itu satu demi satu. Saya hanya punya cinta Mbak, cinta sama suami saya. Hanya itu yang bikin saya bertahan. Dan terima kasih loh Mbak. Kamu sudah mau berbagi kisah kamu dengan para perempuan hebat yang tengah menyaksikan sekarang Mbak. Dan saya doakan supaya kamu dan suami selalu bahagia ya Mbak ya. Pemirsa, kesabaran dan kekuatan cinta ternyata mampu menenggelamkan jiwa bengis yang terpendam. Dan kita belajar bahwa setiap kisah ada maknanya. Seperti kisah yang baru saja kita dengarkan. Seorang perempuan yang berpegang teguh pada prinsipnya, mempertahankan pernikahannya karena ia meyakini bahwa pernikahannya ini adalah yang terakhir hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai berjumpa dalam episode lainnya dengan kisah inspiratif bersama dengan saya, Nadia Mulia.